Kita berjumpa lagi di dalam PPAT 1 bab 2B mengenai komitmen kepada komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kita tahu bahwa komunitas Tritunggal Maha Kudus ini merupakan karya Roh Kudus sendiri yang hadir untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya bertumbuh sungguh-sungguh di dalam imannya dan dalam gereja Katolik, ya. Dengan sungguh-sungguh membaca kitab suci, mendalami ajaran iman Katolik, maka kita menjadi orang-orang Katolik yang dewasa dan kita bisa menjadi saksi di tengah dunia dan kita bisa mempertanggungjawabkan iman Katolik kita. Ini adalah tempat untuk kita sebagai orang Katolik bertumbuh di dalam iman kita. Dan sebagaimana dikatakan di dalam kanon dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa KTM ini merupakan persekutuan hidup. Jadi tidak hanya datang pada waktu kita suka, tapi pada waktu kita tidak suka, jengkel atau malas, kemudian kita terganggu dengan kehadiran orang lain di sel atau pertemuan wilayah atau distrik, maka kemudian kita tidak datang, itu akan sulit sekali untuk kita bertumbuh. Tetapi ketika kita bertahan, kita terus mau setia di dalam segala ketidaknyamanan ataupun kekeringan, maka disitulah kita akan semakin bertumbuh dalam hidup rohani, dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dan di dalam buah-buah Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Hukum Kanonik 298-299 bahwa persekutuan hidup orang beriman yaitu sebuah serikat. Inilah yang kita juga sedang jalani di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, bahwa kita bersekutu, ada komitmen di dalam persekutuan hidup seperti di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus ini. Maka persekutuan hidup seperti ini memang punya dasar, yaitu di dalam kitab Hukum Kanonik 298-299. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk bisa bertumbuh, kita mau disiplin untuk menjalankan komitmen-komitmen kita. Dalam KTM, anggota dengan berbagai kepentingan itu menjalani hidup bersama. Dalam menjalani hidup bersama ini kita berkumpul menjadi satu, ya. Jadi kadang-kadang oleh sebab itu kita lihat bahwa sel muda-mudi, sel dewasa itu mempunyai suatu lingkup, oleh sebab itu di dalam KTM kita kenal ada sel dewasa, ada sel muda-mudi. Sel dewasa dengan berbagai pergumulannya masing-masing, situasi dan kondisi hidup anggotanya yang berbeda akan sangat bertumbuh kalau mereka bisa disatukan dengan sharing pengalaman, dengan situasi yang sama, dengan kebutuhan yang sama. Demikian juga di dalam muda-mudi, ketika kita bertumbuh bersama, ketika muda-mudi berkumpul, mereka bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang berbeda juga, pengalaman-pengalaman yang sama, ya, yang mirip, sehingga mereka juga bisa saling menumbuhkan lewat sharing-sharing di dalam pertemuan-pertemuan sel ataupun pertemuan wilayah dan distrik. Oleh sebab itu sangat penting bahwa komitmen ini kita jalankan dengan satu kesadaran, bukan karena takut saja. Kita tahu bahwa komitmen ini sebagaimana dikatakan di dalam statuta KTM tidak didasarkan atas beban dosa. Artinya orang yang tidak menjalankan komitmen bukan berarti mereka berdosa, ya. Tetapi komitmen ini diadakan dan perlu diikuti oleh anggota-anggota supaya kita bisa mencapai tujuan kita bersama, yaitu bertumbuh, semakin beriman kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Seperti itu, ya. Jadi kita bertumbuh bersama lewat komitmen. Dengan kesadaran ini kita tidak lagi melihat komitmen sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh. Seperti itu. Sekarang kita lihat komitmen apa saja yang ada di dalam komunitas Tritunggal untuk anggotanya. Ada 8 komitmen yang sudah kita lihat juga di dalam bab 1 sebelumnya, tetapi di dalam bab ini kita akan dalami bersama. Hadir dalam pertemuan sel dan pengajaran. Kita tahu bahwa pertemuan sel yang diadakan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ini adalah tempat untuk kita berbagi. Setiap orang datang di dalam sel dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sedang bertumbuh imannya, berkobar karena sedang mendapatkan suatu pengalaman kasih, atau sedang dikuatkan dalam pembacaan kitab suci dalam doa pribadinya sepanjang minggu itu, dan di dalam sel dia membagikan suatu sukacita, harapan, optimisme, dan kasih kepada anggota lain yang mungkin sedang lesu.
Di dalam pertemuan sel ini kita sungguh-sungguh saling melengkapi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, apa yang kita lakukan dalam pertemuan sel yaitu kita memuji Tuhan, kita mohon ampun, kita juga berdoa spontan bersama untuk saling mengungkapkan baik itu syukur kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita sepanjang minggu itu kita ungkapkan dalam pertemuan sel bersama. Dan di dalam pertemuan sel itu ada kehadiran Tuhan sendiri, karena kita sungguh-sungguh sangat dibantu juga dengan iman saudara-saudari kita yang lain yang juga turut berdoa bersama dengan kita. Namun bukan berarti doa pribadi tidak penting, tetapi masing-masing mempunyai kekhasannya sendiri di mana Tuhan lewat pertemuan bersama Dia hadir secara khusus juga untuk menumbuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Di dalam pertemuan sel yang dihadiri 4-14 orang itu, masing-masing anggota juga punya kesempatan untuk berbagi, untuk mulai melayani, untuk mulai mengajar, untuk mulai berdoa spontan, untuk mulai juga mendoakan temannya yang lain lewat doa bersama di dalam sel. Kemudian juga mulai belajar untuk men-sharingkan pengalaman rohani yang mereka sudah alami sepanjang minggu itu. Karena apa? Ada trust yang tercipta di dalam sel, ada juga kemudian karena hanya sekelompok kecil, maka kita mulai berani bagi yang baru belajar. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita hadir dalam pertemuan sel dan pengajaran-pengajaran yang diadakan oleh KTM, supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh. Kita mulai dari lingkup yang lebih kecil dulu. Kemudian kita hadir juga dalam pertemuan bersama yang ditentukan oleh wilayah, distrik, dan nasional. Nah, di sini biasanya kita juga akan diajar mengenai iman Katolik oleh romo, oleh suster. Kemudian juga kita diajar mengenai spiritualitas Karmel, spiritualitas pembaharuan hidup dalam roh oleh anggota-anggota pengajar-pengajar dalam KTM yang sudah lebih senior, sudah lebih matang, dan sudah mengalami banyak juga pengalaman rohani, sehingga kita akan mendapatkan banyak selain informasi, kita juga akan semakin mengerti bagaimana hidup di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, bagaimana kita juga melayani, bagaimana kita mengembangkan iman Katolik kita. Jadi dengan hadir dalam pertemuan bersama ini, kita juga lebih mengenal satu dengan yang lain, dengan sebagai satu saudara di dalam KTM. Ini akan sangat menguatkan kita bahwa kita tidak sendirian ketika kita juga mengalami banyak pergumulan, banyak gesekan dalam sel, itu pun dialami oleh anggota di sel lain. Oleh sebab itu kita tidak berkecil hati dan kita terus berani maju, karena banyak anggota lain yang juga sudah melewati itu dan mereka bisa bertahan, mereka bertumbuh dalam kesetiaan, bertumbuh dalam kasih. Hal-hal seperti inilah yang sungguh kita butuhkan untuk tetap bertumbuh, karena perjalanan rohani itu adalah perjalanan iman yang kadang-kadang sulit kita pahami, dan juga perjalanan yang panjang membutuhkan proses bahkan sepanjang umur hidup kita. Oleh sebab itu kita butuh terus untuk saling menguatkan dalam pertemuan kecil, sel, maupun dalam pertemuan-pertemuan yang lebih besar dalam wilayah ataupun distrik maupun pertemuan nasional seluruh dunia, baik di dalam maupun luar negeri. Biasanya kita akan mendapatkan pembinaan-pembinaan yang terus-menerus supaya kita terus-menerus dibangun juga. Nah, di dalam pelayanan-pelayanan itu juga kita akan semakin berani untuk melayani dalam lingkup lebih besar. Biasanya kalau kita udah melayani di dalam sel, kita akan diberikan kesempatan untuk melayani dalam pertemuan wilayah, baik mengajar maupun memimpin doa ataupun memimpin pujian dan penyembahan sebagai worship leader, ya. Sehingga berbekal pengalaman di dalam lingkup yang lebih kecil, kita berani untuk melangkah dalam pertemuan lebih besar. Demikian juga seterusnya dalam pertemuan distrik. Semakin bertumbuh ketika kita mendapatkan pengajaran yang terus-menerus seperti itu, ya. Dan yang ketiga, kita ikut melayani bersama komunitas. Ini penting sekali bahwa kita melayani sesuai dengan kebutuhan yang kita lihat di dalam lingkungan kita masing-masing, di dalam paroki kita masing-masing. Biasanya dalam pertemuan sel kita juga berdoa dan kita mohon supaya Tuhan juga kalau kita berlexio divina, ya, kita juga akhirnya baik dalam pelayanan bersama komunitas Tritunggal Maha Kudus, baik sel, wilayah ataupun distrik, kita perlu memilih pelayanan-pelayanan yang belum banyak dilakukan oleh
komunitas lain ya. Misalnya apakah boleh kita baksos, bolehkah kita mengunjungi yatim piatu, mengunjungi panti asuhan? Tentu boleh. Boleh sekali dan bahkan sangat dianjurkan kita berbagi sebagai suatu kegiatan yang insidentil. Tapi untuk suatu kegiatan yang rutin yang perlu kita kembangkan terus-menerus, yaitu sesuai dengan karisma yang diberikan di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, pelayanan-pelayanan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Misalnya ada pelayanan doa, kita bisa mengembangkan bagaimana berdoa doa Yesus di lingkungan kita, mengajarkan Lectio Divina, atau kita mengadakan adorasi di tingkat distrik yang kita undang juga orang luar untuk hadir. Di situ kita bisa membagikan juga rahmat-rahmat yang kita sudah biasa terima di dalam adorasi. Kita sudah mendapatkan juga pengalaman adorasi bersama para suster Putri Karmel, bersama para suster Putri Karmel, bersama para frater CSE lewat adorasi. Di situ kita juga dilatih untuk memimpin adorasi dan melayani dalam adorasi lewat workshop-workshop yang diadakan oleh para suster ataupun di dalam distrik ya. Oleh sebab itu pelayanan-pelayanan seperti ini yang sesuai dengan karisma KTM dengan spiritualitas kita, pembaruan karismatik Karmel dan juga yaitu pembaruan hidup dalam roh dan juga spiritualitas Karmel, maka pelayanan-pelayanan kita ini akan sungguh-sungguh juga menjawab kebutuhan umat yang mungkin belum terlayani oleh komunitas lain seperti itu ya. Oleh sebab itu penting sekali kita sungguh-sungguh berkembang bersama dan melayani dalam komunitas. Nah, karisma-karisma yang diberikan oleh Roh Kudus kepada komunitas Tritunggal Maha Kudus itu adalah karisma komunitas. Oleh sebab itu ketika kita melayani, walaupun tampaknya kita yang mendoakan, kita yang mengajar, kita yang mimpin sebagai worship leader, namun karena kita melakukannya bersama komunitas, di dalam komunitas untuk kepentingan umum, untuk kepentingan umat, maka karunia-karunia yang diberikan kepada KTM, karunia yang diberikan kepada para Romo CSE dan Putri Karmel, itu juga bagian dari karunia-karunia yang bisa kita terima sebagai komunitas. Oleh sebab itu karunia-karunia ini juga berkembang dalam pelayanan kita karena kita bagian dari komunitas Tritunggal Maha Kudus. Seperti itu ya. Dan kemudian kita juga yang keempat perlu meluangkan waktu untuk berdoa secara pribadi dan membaca kitab suci setiap hari minimal 1 jam. Kita lihat di sini, dan membaca kitab suci minimal 1 jam. Kita tahu bahwa dasar dari pelayanan kita adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan, mengenal janjinya. Kita perlu mendapatkan kekuatan, inspirasi dari Roh Kudus sendiri dengan relasi yang intim dengan Kristus, dengan Tuhan di dalam doa pribadi dan juga dalam pembacaan kitab suci. Nah, 1 jam sehari itu bisa kita bagi dengan misalnya kita berdoa secara pribadi itu dengan beberapa metode, tapi tidak ada satu cara, tidak ada satu struktur, tidak ada satu susunan yang paling benar untuk semua orang. Kita bisa mencari metode yang paling sesuai dengan keadaan kita, dengan pribadi kita masing-masing. Misalnya ada orang yang suka berdoa rosario. Bolehkah kita memasukkan doa rosario di dalam doa pribadi? Boleh saja, tapi kemudian kita perlu juga menyediakan waktu untuk hening supaya kita bertumbuh dalam kepekaan pada bimbingan Roh Kudus. Demikian juga soal waktu jam doa pribadi itu kita perlu sesuaikan dengan aktivitas kita masing-masing. Tidak ada jam doa yang terbaik, semuanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada yang mungkin ibu-ibu yang sudah lowong jam 8, jam 9 karena anaknya pergi sekolah, suaminya juga bekerja, dia punya waktu setelah membereskan pekerjaan rumah mungkin jam 10, jam 11 atau jam 11 sampai jam 12. Ada juga orang yang merasa paling berdoa setelah menyelesaikan devosi kerahiman ilahi jam 3 misalnya sampai jam 4. Ada juga yang mungkin pada malam hari. Semuanya bisa mencari waktu yang paling ideal buat dirinya sendiri, yang paling minim gangguan. Yang penting kita sebaiknya tidak mengubah-ubah jam doa pada awal-awal kita memulai kebiasaan berdoa pribadi. Karena apa? Kalau kita mudah mengubah, maka kita akan bisa saja melewatkan hari itu tanpa berdoa sama sekali. Misalnya kita sudah menetapkan jam doa jam 10 sampai jam 11. Dan kemudian ketika jam setengah 10 ada orang
telepon teman lama kita, mengajak kita bertemu. Kita pikir udah lama nggak ketemu, kapan lagi ya. Kita tidak berani untuk mengatakan bahwa jam 10 sampai jam 11 saya doa dulu ya. Kalau memungkinkan setelah itu kita bisa ketemu. Bisa saja hal itu tidak menjadi masalah ya. Oleh sebab itu kita perlu prioritaskan dulu jam doa pribadi yang sudah kita tetapkan, sudah menjadi komitmen kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika kita memulai kebiasaan seperti itu, orang lain di rumah kita pun akan memahami kebiasaan doa kita jam itu. Kalau kita terlalu mudah mengubah, misalnya kita teman kita manggil jam 9:30 kita berangkat, kita pikir nanti jam 2, jam 3 saya masih lowong kok, tapi ternyata jam 2, jam 3 ada tiba-tiba aktivitas lain yang harus kita lakukan, ada tamu datang misalnya, atau ada kunjungan keluarga ke rumah, kita harus layani, aja tergeser lagi sore ataupun malam. Ternyata pada malam hari kita udah lelah dan hari itu kita tidak lagi berdoa. Demikian kalau kita terlalu mudah mengubah jam doa, kita akan sulit sekali akhirnya untuk membangun pola hidup doa yang rutin seperti itu ya. Dan kita perlu pertahankan 6 bulan sampai 1 tahun mungkin kebiasaan doa itu, pola hidup doa ya, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh disiplin di dalam doa. Nah, di dalam doa apa saja yang kita lakukan? Kita bisa mulai dengan misalnya pujian kalau kita merasa itu membantu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Atau kita bisa masuk dalam pengendapan setelah pujian, atau sebelum itu ada juga yang menganggap bahwa saya perlu merasa mohon ampun dulu dengan doa taubat, atau mengungkapkan dengan spontan penyesalan atas dosa. Itu juga bisa kita lakukan di dalam doa-doa lisan. Doa lisan itu bukan doa yang kita bersuara saja ya, tetapi doa yang ada kata-kata, itu semuanya doa lisan. Atau mungkin ada yang sangat terbantu dengan menyelesaikan dulu devosi, rosario dan seterusnya. Semua boleh. Tetapi kalau sarana atau metode itu kita rasa tidak lagi menolong kita untuk masuk dalam keheningan dalam hadirat Allah, maka metode itu bisa kita tinggalkan, karena doa kita itu juga terus berkembang, dan semakin berkembang maka doa itu juga akan semakin sederhana dan semakin simple. Makanya doa batin, doa Yesus itu juga sangat dianjurkan di dalam doa pribadi kita sebagai anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kita akan lebih lagi masuk dalam kedalaman. Tapi kita jangan langsung berpikir bahwa ternyata doa batin, doa pribadi itu lebih dianjurkan. Tidak ya. Setiap doa itu sangat tinggi nilainya. Kita doakan Bapa kami dengan penuh penghayatan kata demika, atau sangat membantu kita untuk berelasi secara dekat sekali dengan Tuhan. Kalau kita sudah dibawa pada keheningan, kita ditarik, tidak lagi ingin banyak berpikir, tidak ingin lagi banyak ngomong, tidak ingin lagi banyak minta, tidak ingin lagi banyak berkata-kata, tetapi hanya ingin hening, diam, menikmati kasih Tuhan, ya sudah, kita boleh berhenti. Kita tidak harus menyelesaikan semua agenda doa kita hari itu sebagaimana yang biasa kita lakukan. Harus devosi kelahiman ilahi, devosi kanak-kanak Yesus. Bisa saja pada waktu Tuhan menarik kita dan memberikan kita anugerah kontemplasi, kita hanya mau diam, hening ya. Nah, tapi kalau Tuhan belum menarik kita masuk dalam keheningan, maka janganlah kita meninggalkan doa-doa lisan yang sudah kita biasa lakukan. Ya, tetaplah lakukan itu sambil juga memasukkan Lectio Divina. Jadi kita misalnya memulai dengan satu pujian, kemudian kita doa tobat, kemudian kita mungkin punya devosi tertentu, boleh kita lakukan. Setelah itu kita membaca kitab suci. Membaca kitab suci dengan cara Lectio Divina dengan 4 tahap. Kita tahu ada Lectio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Dalam Lectio kita membaca mungkin 2-3 kali, kemudian kita Meditatio, kita mencoba untuk merenungkan, kita meresapkan sabda Tuhan itu, sampai sabda Tuhan itu memberikan suatu pencerahan buat kita, berbicara buat kita, menegur kita, memelekkan mata kita, menegur kita, mengingatkan kita, misalnya mengampuni orang tertentu, dan atau mungkin untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan. Tuhan berikan kita dorongan dan semangat lewat sabda yang kita baca sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya Tuhan akan menolong kita untuk maju terus ketika Dia mau menyapa kita lewat sabdanya. Nah,
ketika kita merasa itu terlalu berat mengampuni, terlalu berat Tuhan tugas ini, terlalu besar Tuhan, aku nggak sanggup, kita boleh ungkapkan dalam oratio, dalam doa. Ya, setelah itu kita membiarkan dalam keheningan kontemplatio Tuhan yang berbicara kepada kita, kita mendengarkan, dan biarlah Tuhan mengukir sabdanya itu dalam hati kita. Dengan demikian kita bisa lanjut dalam keheningan ketika kita sudah masuk dalam mendengarkan Tuhan, kontemplatio. Kita bisa melanjutkan sehingga keheningan mungkin bisa sampai 15 menit, setengah jam tanpa kita lagi rasa sebagai sesuatu yang begitu panjang untuk melakukan doa 1 jam 1 hari itu, ya. Kemudian yang kelima, menghadiri perayaan Ekaristi harian minimal 1 kali dalam 1 minggu di luar perayaan Ekaristi hari Minggu. Jadi dengan doa pribadi, menghadiri perayaan Ekaristi adalah yang kita tahu sebagai puncak iman kita di luar hari Minggu, merupakan suatu komitmen kita. Karena misa harian itu sangat menolong kita juga untuk secara istimewa itu berjumpa dengan Kristus di dalam sakramen Maha Kudus. Dan dengan demikian kita bisa juga terus terhubung dengan Kristus selain lewat doa sabda dan juga lewat perayaan Ekaristi. Bagi kita yang mempunyai paroki mengadakan misa setiap hari, maka sebenarnya sangat disayangkan kalau kita melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kristus secara pribadi di dalam misa harian, ya. Oleh sebab itu hendaklah kita coba membangun kebiasaan ini. Ada misa pagi, misa sore, misa siang, kita bisa pilih. Ini merupakan suatu prioritas juga yang perlu kita upayakan, ya. Kemudian menerima sakramen tobat secara teratur, bukan hanya Natal atau Paskah, tetapi kita juga perlu melakukan 3 bulan sekali. Karena apa? Dengan melakukan sakramen tobat secara teratur, kita terbantu untuk tidak terlalu mudah jatuh dalam dosa yang sama. Selain itu kita percaya bahwa dalam sakramen, dalam kehadiran Tuhan lewat sakramen ini, kita juga diberikan rahmat khusus untuk lebih kuat mengatasi kelemahan-kelemahan dan kecenderungan dosa. Oleh sebab itu bagi Anda yang mempunyai pastor paroki atau mempunyai biara di sekitar rumah, hendaklah datang. Dan pada umumnya setiap imam tidak ada yang menolak orang yang mau mengaku dosa. Seperti itu, ya. Kemudian mendoakan doa penyerahan setiap hari. Kita tahu doa penyerahan ini doa yang cukup lengkap. Kita mohon, kita bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan. Kita mohon terus Tuhan bentuk kita, pakai kita dan ubah kita sesuai kehendaknya. Kemudian juga kita mohon karunia Roh Kudus. Kita juga mohon perlindungan Bunda Maria di dalam doa-doanya dan berdoa bersama kita. Dan kita juga mohon perlindungan malaikat Mikael agar kita juga mampu mengatasi segala godaan-godaan dan terhindar dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa yang sangat lengkap untuk menjadi di permulaan hari kita, ya. Nah, ketika kita punya anggota di seluruh dunia, di Amerika dengan Indonesia yang hidupnya sana siang, sini malam, sana malam, sini siang, maka sepanjang hari 24 jam itu ada yang terus mendoakan kita lewat doa-doa penyerahan di berbagai belahan dunia. Maka doa-doa ini tidak pernah berhenti sepanjang hari. Kalau kita semua anggota KTM mendoakannya dimanapun kita berada, seperti itu, ya. Kemudian memberikan persembahan kasih, ini yang juga sudah kita pahami bahwa ada karya-karya KTM untuk misi, untuk penginjilan. Ada volunteer-volunteer yang perlu kita dukung karya-karya mereka di tempat-tempat misi, di mana kita tidak bisa hadir untuk bermisi karena kita terikat dengan keluarga, pekerjaan kita, rutinitas kita di tempat kita masing-masing. Tapi kerinduan kita untuk mewartakan firman Tuhan di tempat-tempat jauh yang belum dapat dijangkau oleh internet misalnya, itu dapat dijangkau oleh kehadiran volunteer di pedalaman-pedalaman. Nah, kita bisa dukung lewat persembahan kasih kita. Dan persembahan kasih ini juga digunakan untuk terus meluaskan pelayanan-pelayanan komunitas Tritunggal Maha Kudus. Seperti itu. Baik, sekarang kita lihat dalam tahap keanggotaan dan persyaratannya. Ada 4 tahap. Yang tahap pertama peminat selama 6 bulan. Kita bisa melihat dulu apakah KTM ini dengan visi misinya cocok enggak. Makanya di dalam tahap peminat ini kita juga sudah mengajarkan PPAT 1 supaya orang tahu apa sih visi misi KTM, ya. Apa sih tujuannya.
Memang dalam tahap peminat juga ada bahan untuk diajarkan, yaitu bahan-bahan dari arrival kit, bagaimana kita juga memulai hidup kita dalam komunitas, ya seperti itu. Dan juga ada Vaka Radio yang bisa didengarkan dan menjadi bahan pengajaran di sel. Kemudian dalam tahap kedua calon anggota, orang diberikan kesempatan untuk belajar secara lebih lengkap mengenai komunitas Tritunggal Maha Kudus sebelum dia memutuskan apakah komunitas ini cocok nggak buat saya, sesuai nggak dengan situasi saya, apakah saya berminat nggak di sini, seperti itu. Oleh sebab itu komitmen-komitmen kita sudah ajarkan, dan orang itu memang tidak perlu ditekankan harus melakukan semua komitmen dulu sekaligus. Misalnya doa 1 jam sehari, tidak semua orang bisa langsung melakukan itu. Ada yang mungkin hanya bisa melakukan 15 menit satu hari, khususnya bagi para peminat dan calon anggota. Tapi tidak ada salahnya mereka mulai untuk berusaha, ya, tanpa ada suatu tekanan, tanpa ada paksaan, tanpa ada suatu beban dosa, ya. Kita bisa mulai mengembangkan mengembangkan kerinduan kita lewat melakukan. Jadi semakin kita melakukan, semakin kita merasakan manfaatnya, semakin kita juga terdorong, termotivasi untuk terus berkembang di dalam hidup rohani. Kemudian tahap ketiga yaitu anggota komitmen sementara. Jadi begini, setelah peminat 6 bulan, kita kemudian melanjutkan 1 tahun sebagai calon anggota. Berarti sampai calon anggota kita sudah berada di dalam KTM itu selama 1,5 tahun. Kemudian selama komitmen sementara kita menjalaninya lagi 3 tahun. Berarti kita sudah berada di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus selama 4,5 tahun. Dan setelah itu kita menjadi anggota komitmen penuh, ya. Dan anggota komitmen sementara maupun komitmen penuh sangat diharapkan untuk melayani supaya kita berkembang dan kita juga menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Lalu kemudian akan ada pengucapan komitmen bersama untuk memperbarui komitmen supaya kita juga mengingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang memberikan suatu komitmen kita di dalam komunitas ini untuk bertemu bersama saudara yang lain. Biasanya pengucapan komitmen ini dilakukan di tingkat distrik. Sekarang kita lihat bagian akhir mengenai penghayatan komitmen. Penghayatan komitmen atau kewajiban ini bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati bila kita merenungkan hal-hal di bawah ini, ya. Yang pertama, agar KTM itu bisa menjadi motor dan alat Tuhan untuk keselamatan manusia, untuk sungguh-sungguh kerajaan Allah bertahta di hati umatnya. Nah, anggota kita ini harus komit, kita sendiri masing-masing pribadi ini harus komit. Kita tidak bisa hanya mengandalkan orang lain, satu orang dalam sel kita, dia yang selalu mengajar, dia yang selalu mimpin pujian, dia yang selalu mendoakan, tidak bisa. Ya, kita semua harus bersama-sama berkembang supaya kita semua menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan, motor di tengah umatnya. Bila kita hanya mau mengikuti kehendak sendiri saja, kalau enak saya datang, kalau pengajarannya bagus saya ikut, kalau nggak bagus saya nggak mau lagi, berarti kita tidak pernah bisa bertumbuh karena tidak ada kedisiplinan dan kita hanya mau cari apa yang enak. Sedangkan untuk bertumbuh sebenarnya lebih banyak dari kesetiaan, dari keinginan kita untuk terus maju dalam situasi apapun, dalam situasi kekeringan pun kita tetap mau setia, ya. Roh Kudus akan memampukan kita berkarya penuh untuk menjadikan KTM motor dan alat Tuhan untuk keselamatan manusia kalau kita bersama satu dengan yang lain turut tumbuh. Tidak hanya mau dilayani, tapi kita mau melayani bersama-sama. Akan sangat berat beban satu orang pelayan sel ataupun anggota senior untuk hanya terus memberi makan, tetapi pada gilirannya kita, setelah kita menerima makanan rohani, kita pun akan memberi makan kepada orang-orang yang baru, ya. Kedua, agar bisa komit pada KTM, anggota perlu memberikan prioritas. Jadi artinya relasi pribadi dengan Tuhan, pertemuan sel, pengajaran itu perlu menjadi prioritas. Kenapa? Karena kalau tidak kita prioritaskan, akan mudah sekali kita juga tidak lagi hadir dalam pengajaran-pengajaran. Dan kalau kita tidak hadir dalam pengajaran, maka dari mana kita akan bertumbuh, ya, secara pengetahuan dan iman kita. Dan seperti itu kita nggak akan bisa juga melayani.
Anggota KTM boleh melakukan berbagai macam aktivitas pelayanan sejauh bisa memberikan prioritas kepada KTM dan bisa membagi waktu dengan baik antara keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah menjadi ketua dewan paroki misalnya, hendaknya kita tidak menjabat lagi sebagai pelayan sel atau pelayan distrik. Kalau pelayan sel masih mungkin, tapi kalau pelayan distrik dengan tugas yang begitu banyak, mungkin lebih baik kita tidak menerima. Karena apa? Kita mempunyai tanggung jawab di tempat lain. Atau sebaliknya, kita sudah menjadi pelayan distrik dan kita dipilih misalnya menjadi pelayan paroki. Hendaknya kita memilih yang mana yang mau kita prioritaskan supaya pelayanan ini bisa bertumbuh dan berkembang baik, seperti itu. Kalau kita lepaskan pelayan distrik, mungkin ada orang lain yang akan bisa menggantikan kita dan juga bisa menjalankan komitmen dan pelayanan ini dengan lebih efektif dan dengan penuh, ya, seperti itu. Ungkapan komitmen harus disertai suatu pengorbanan, karena tanpa pengorbanan takkan ada komitmen dan kasih. Jadi kalau kita capek, kita mengurangi waktu istirahat, mengurangi waktu nonton sinetron, mengurangi hobi kita karena kita melakukan komitmen, itu adalah suatu hal yang wajar dan yang perlu kita pahami bahwa memang kita perlu memberikan pengorbanan seperti ini demi kemajuan bersama. Jadi bukan kepentingan kita tetapi kepentingan komunitas secara bersama-sama. Oleh sebab itu, ketika kita diminta untuk mengajar di dalam KTM, hendaklah kita terima. Apa yang sudah kita terima kita bagikan kembali untuk menumbuhkan saudara-saudari kita yang lain. Kita mengorbankan waktu, energi, tenaga, bahkan mungkin materi, ya. Tanpa pelayanan tidak ada yang tanpa pengorbanan. Oleh sebab itu kita perlu pahami dan kita siap untuk ini. Dan pengorbanan ini jangan karena terpaksa tapi juga karena kasih. Mungkin awalnya terpaksa karena belum biasa, tetapi setelah kita paham, kita lihat sendiri betapa banyak orang yang membutuhkan, saya yakin kasih kita juga akan semakin bertumbuh di dalam melayani. Yang keempat, anggota yang paling komit adalah anggota yang paling berkembang. Jadi kalau kita paling komit mau mengikuti pengajaran, kita melakukan doa-doa pribadi, kita hadir pertemuan sel, pertemuan distrik dan nasional, maka kita akan menjadi orang-orang yang paling bertumbuh, ya. Semakin komit seorang, semakin banyak ia akan berkembang. Semakin taat, kita juga akan semakin dipercaya untuk hal-hal pelayanan yang lebih besar. Kita mau melayani taat dalam hal kecil, kita akan dipercayakan untuk hal-hal yang besar juga. Karena komitmen sebenarnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Semakin kita komit, semakin kita membina diri sendiri, kedisiplinan rohani sendiri. Lewat komitmen, anggota akan dibawa pada kemajuan rohani. Dan semakin banyak anggota yang bertumbuh, maka sel kita akan semakin berkembang, semakin hidup. Demikian juga wilayah, distrik, dan secara nasional, secara internasional, secara keseluruhan, KTM akan semakin berkembang jika anggotanya semakin komit. Kemudian, komitmen itu kunci hidup matinya KTM. Tanpa komitmen tidak mungkin berjalan kita, ya. Bila cinta kepada KTM, maka kita akan memiliki juga rasa memiliki, maka di situ kita akan mau berkorban untuk KTM. Dan di situ kita akan juga menumbuhkan orang lain dan kita pun pertama-tama yang akan ditumbuhkan. Kalau saya mengajar, pertama-tama saya yang akan belajar. Kalau saya menyampaikan suatu pengajaran, maka pertama-tama saya akan diajar lebih banyak. Dan di situ saya akan bertumbuh juga dalam kerendahan hati, bahwa ternyata banyak dari apa yang saya ajarkan itu saya sendiri masih bergumul untuk melakukannya. Saya berefleksi, saya semakin menyadari kelemahan saya, dan saya juga mau semakin berjuang untuk menjadi saksi, menjadi contoh bagi orang-orang yang saya ajar. Dengan demikian saya tidak akan pernah lepas doa. Karena apa? Tanpa doa, tanpa karunia Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kasih Tuhan yang diberikan pada saya tidak akan mungkin maju, saya tidak akan mungkin bisa memberi, saya tidak akan mungkin bisa berbagi dan melayani di dalam KTM. Oleh sebab itu sangat penting kita untuk terus-menerus mempunyai komitmen ketaatan untuk sedia
berbagi, melayani Tuhan lewat komunitas Tritunggal Maha Kudus. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah yang subur dan mati untuk menghasilkan buah yang banyak, demikian juga kita perlu banyak sekali mematikan ego kita menjadi orang-orang yang baru, yang diperbaharui akal budinya, hidup rohaninya, bersama komunitas Tritunggal Maha Kudus dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus.